saya tuangkan. Biasanya harus agak lebih banyak di sini kolamnya guys, ya. Karena apa? Karena ikannya jauh lebih banyak, ya. Ada sekitar 500 ekor, ya. Dari ukuran bervariasi, dari yang besar sampai yang kecil. Kalau yang kecil jauh lebih banyak ya guys. Kalau yang besar mungkin sekitar puluhan ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Nah guys, hari ini saya akan mengajak kalian memberi makan ikan guys ya. Kami memiliki 2 kolam ikan ya. Yang satu berisi ikan nila dan ikan gurame, dan yang satu berisi ikan patin guys. Ya, ikuti keseruan kami ya guys ya. Jangan lupa guys, sebelumnya untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Ayo guys, kita langsung melihat di kolam samping itu guys. Nah guys, ini adalah kolam ikan gurame guys ya. Nah, ciri khas ikan gurame itu adalah sebetulnya ikan predator juga ya. Dia ikan pemangsa. Nah, ini adalah di kolam ikan gurame dan juga kolam nila. Kemudian di depan sana itu adalah kolam patin. Nanti kita akan pantau juga ya kolam patinnya guys sama-sama. Nah, aktivitas harian saya adalah pagi-pagi memberi makan ikan, membersihkan kotoran. Jadi misalnya di pompanya ini biasanya di bagian bawahnya itu ada kotoran yang harus kita bersihkan ya setiap saat. Apabila kita rasakan keluarannya air itu sebelah sana kurang deras ya, berarti ada masalah atau penyumbatan. Nah, kolam ikan kami ini kami gunakan untuk tanaman ya guys. Jadi ini tidak langsung jadi disedot kemudian dialirkan, bukan, tapi akan dipakai dulu untuk tanaman aquaponik ya. Jadi selain hidroponik kami juga memiliki tanaman aquaponik. Nah, yang kami tanam adalah selain daun mint juga menanam daun bawang guys ya. Nah, kemudian untuk pembibitan sawi. Jadi biasanya pembenihan itu kita lakukan dengan menggunakan sistem aquaponik. Ini kolamnya cukup jernih. Kemudian kalau kita perhatikan di sini banyak daun dah. Saya masukkan kadang karena ikan gurame itu suka sekali makan sayuran guys. Jadi karena kami memiliki banyak tanaman juga, saya masukkan daun pandan guys ya. Ini banyak daun pandan. Ini biasanya seminggu sekali nih harus saya tambah lagi guys. Karena semua daun ini akan habis dimakan guys ya. Kalau kita perhatikan ini banyak daun-daun yang potong ya, itu sebetulnya dimakan ya, dimakan oleh ikan gurame. Nah, kalau kita melihara ikan nila itu biasanya berenak sendiri guys ya, sehingga kita tidak payah-payah untuk membeli bibit baru guys ya. Nah, ini ikan guramenya. Kalau yang penasaran dengan seberapa besar ikan guramenya, silakan ya cek konten kami yang berhubungan dengan kolam ikan gurame guys ya. Beberapa kali saya jadikan video juga guys ya. Nah, sekarang kita akan kasih makan guys. Karena ikan gurame itu biasanya letaknya ada di sana dan mereka sifatnya tidak selincah ikan nila ya. Nah, mereka biasanya berkumpul. Ayo kita kasih makan dulu nih. Saya ambil peletnya. Ini tinggal saya lempar saja guys. Pemberian pakan ini dilakukan, biasanya saya lakukan pagi dan sore ya. Jadi 2 kali saja. Ya. Nah, biasanya saya tinggal aja guys ya. Dan kita bisa lakukan aktivitas kerja kita yang lain. Ya, nanti ini habis guys ya. Ini habis dimakan. Dosa terlalu banyak guys. Kalau nanti kurang bisa kita tambah lagi. Kemudian nanti kita ulangi kembali untuk sore hari pemberian pakan yang sama. Saya gunakan pelet guys ya. Jadi selain menggunakan sayur-sayuran, misalnya ada sawi hidroponik yang jelek ya, yang berlubang, itu kita biasanya masukkan dalam kolam guys ya, atau daun pepaya, daun keladi ya, silakan guys. Banyak daun-daunan yang bisa dimanfaatkan sebagai pakan alami dari gurame. Ayo kita ke kolam depan yuk.
Nah guys, sekarang kita ada di kolam depan yang merupakan kolam ikan patin guys ya. Nah, silakan yang penasaran dengan panen ikan patin ya, membersihkan kolam ikan patin, atau yang hal berhubungan dengan kolam ikan patin, silakan ya cek di konten kami sebelumnya guys yang berhubungan dengan ikan patin guys. Nah, ikan patin ini guys ya, minggu lalu sudah kami panen guys ya. Nah, itu kelihatan guys ikannya. Nah, mau ada riakan-riakan guys. Nah, itu tuh ya. Jadi saya ada masukkan bibit ikan patin ke dalam kolam ini guys ya. Nah, kadang pada waktu kita masukkan bibit ikan patin tidak semuanya, atau kadang ada beberapa ekor yang mati guys ya. Jangan khawatir, biasa saja itu. Jadi jangan panik ya. Nah, sekarang sambil kita pantau ikan patinnya, apa yang sedang mereka lakukan. Nah, saya akan memberi makan nanti guys ya. Kita beri makan sama-sama. Nah, itu kelihatan guys ya, ada anak ikan patin yang naik guys ya. Ya, bawahnya itu ada ikan patin yang jauh lebih besar ya. Nah, itu kan. Nah, itu anaknya keluar lagi. Nah, kita kasih makan dulu guys ya ikan patinnya, dan kita lihat apa reaksinya guys. Ini saya masukin pelet guys, lempar sedikit-sedikit guys ya, untuk mancing mereka makan guys. Nah, ikan patin ini tergolong ikan yang mudah stres guys ya. Jadi kalau mereka kita ganti air atau baru kuras, jangan segera kita kasih makan guys, biarkan saja 1-2 hari nggak kita kasih makan. Nah, sehingga nafsu makan mereka kembali normal. Nah, itu mulai ya, di sebelah sana tuh mulai ada riakan-riakan air ya, itu berarti mereka lagi makan pelet ya. Kemudian terlihat guys ya, ada di situ itu ada 2 ekor ya, kita lihat saya besarkan. Nah, ini adalah contoh anak ikan patin yang mati guys. Nanti saya angkat ya, harus segera kita angkat guys ya yang mati ini. Nah, biasanya mereka stres guys ya, akibat dari persaingan makan nih, karena kan patin besar dan kecil ini saya gabungkan jadi satu guys ya, sehingga sejenis. Mereka tidak berkelahi ya, tidak berkelahi, tidak ada masalah ya. Nah, itu kelihatan guys ikannya mantap ya guys ya, muncul dia guys akhirnya. Ikannya pada muncul karena lapar, dia muncul guys, karena kalau mau makan dia harus mendekat. Nah, ini saya kasih lagi guys, ini ada banyak ikan anak nih guys ya. Tadi sebetulnya airnya cukup jernih waktu pertama saya pantau guys, tapi ternyata waktu saya kembali airnya ternyata cepat ini ya. Ikan patin ini kalau dia bergerak dengan lincah, kotoran ikan yang mengendap di bawah itu terangkat ya, bercampur, sehingga airnya menjadi keruh, sedikit keruh. Tapi sebetulnya ini tidak ya, tidak terlalu keruh, cukup. Nah, pemberian makan patin ini saya cuma kasih pelet saja guys, karena patin tidak terlalu suka sayur-sayuran ya, dibandingkan dengan gurame atau nila. Nah, patin pun terkenal sebagai ikan predator ya. Nah, itu. Nah, mungkin ikannya masih terganggu dengan keadaan saya. Jadi ini akan saya kasih makan dan saya tinggalkan saja guys ya. Nah, itu ada yang makan juga ke atas, naik ke atas ya. Saya tuangkan, biasanya harus agak lebih banyak di sini kolamnya guys ya. Karena apa? Karena ikannya jauh lebih banyak ya. Ada sekitar 500 ekor ya, dari ukuran bervariasi, dari yang besar sampai yang kecil. Kalau yang kecil jauh lebih banyak ya guys, kalau yang besar mungkin sekitar puluhan ekor.
Alhamdulillah. Wah, tuh yang kecil-kecil pada makan guys. Ya, yang kecil itu ada dua generasi ya guys. Ada yang sebesar sepanjang jari, ada lagi yang sepanjang satu jengkal tangan kita ya. Dan yang lainnya besar-besar. Ya, semoga menginspirasi dan membuat kalian semua yang menonton berkeinginan untuk memiliki kolam sendiri di rumah masing-masing. Ya, yang sebelah sana jauh dari saya, karena itu mereka berani di sana guys. Ya.
Demikian guys, ya, mengikuti aktivitas kami memberi makan ikan ya yang ada di kolam kami guys, ikan gurame dan nila dan ikan patin. Yang suka dengan konten ini silahkan like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.